Dan untuk mengetahui perkembangan penangkapan Bupati Sarmi, Mesak Manibor, kita bergabung dengan Kapuspen Kejaksaan Agung, Tony Spontana. Ya, Pak Tony, selamat petang, Pak Tony. Selamat petang, Veronica. Baik, saat ini mungkin di sana sudah malam, Pak Tony. Saat ini Bupati Sarmi, Mesak Manibor telah berada di Jayapura kah? Bagaimana informasi terbaru? Sekarang Bupati tersangka itu bersama dua tersangka lainnya, yaitu pihak swasta, kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan pagar rumah Bupati dan rumah pribadi Bupati Sarmi, sudah berada di Kejaksaan Agung. Tadi tiba pukul 16.30, sekarang sedang transit di Gedung Jampitsus untuk diberikan kesempatan istirahat sejenak, sambil menyiapkan administrasi penahanannya. Setelah itu, ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung. Sedangkan besok baru dilakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. Begitu, Veron. Pak Tony, Pak Mesak ini kemudian dijemput paksa. Kondisinya memang harus dijemput paksa atau memang sebelumnya ada pemanggilan? Atau seperti apa sih sebenarnya proses hukum yang sudah berlangsung, Pak? Ya. Penjemputan paksa ini sebetulnya upaya terakhir ya untuk memastikan bahwa penyidikan itu bisa berlangsung secara sebagaimana mestinya. Artinya apabila keterangan tersangka itu diperlukan, sedangkan kepada yang bersangkutan sudah dikirim panggilan untuk memenuhi panggilan, untuk melakukan dimintai keterangan, tapi yang bersangkutan ini sudah lebih dari 2 kali mangkir dari panggilan. Bahkan ketika jaksa penyidik mendatangi datang langsung ke Papua, ada rencana pemeriksaan di Kejati, Papua, karena waktu itu dia beralasan jauh kalau diperiksa di Jakarta kan. Jaksa penyidik secara persuasif memanggil yang bersangkutan untuk dimintain keterangan di Kejati Jayapura, tetapi itu pun mangkir. Baik, Pak Kemudian Tony, ketika jaksa penyidik juga mendatangi Kabupaten Sarmi, bahkan ada penolakan, ada perlawanan secara fisik terhadap jaksa penyidik yang akan melakukan kegiatan penyidikan. Oleh karena itu, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu itu kita perintahkan kepada jaksa penyidik untuk kembali ke Jakarta, dan akhirnya dipertimbangkan untuk mengambil secara paksa. Upaya ini dilakukan tadi malam, dan saat ini sudah berada di Kejaksaan Agung. Begitu, Veronica. Baik, Pak Tony, sejauh ini berapa kemudian dugaan kerugian negara dalam kasus yang disangkakan kepada Bupati Sarmi ini? Ya, khusus untuk Bupati Sarmi dan 2 tersangka lainnya ini tersangkut dengan penyidikan korupsi mengenai penyalahgunaan APBD Kabupaten Sarmi tahun 2013. Di situ kita memperoleh bukti yang cukup bahwa Bupati harus bertanggung jawab secara pidana terhadap penggunaan APBD tersebut. Kita sudah memiliki angka estimasi yaitu 4,5 miliar rupiah, di mana anggaran itu sebetulnya diperuntukkan untuk kegiatan lain, tetapi disalahgunakan untuk membangun rumah pribadinya dan merenovasi pagar rumah dinas dia. Itu pun pembangunan pagar rumah dinas itu terjadi markup, tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada. Oleh karena itu pelaksana pekerjaan, yaitu kontraktornya, 2 orang tersangka yang hari ini kita juga bawa ke Jakarta, kita jadikan tersangka juga. Oke, siapa-siapa saja kemudian selain Pak Mesak yang ditetapkan sebagai tersangka, artinya adakah kemudian pejabat-pejabat penting di sana, Pak Tony? Pejabat pentingnya salah seorang kepala badan ya dari SKPD di Kabupaten Sarmi. Kita juga jadikan tersangka di dalam penggunaan dana bansos, dan sekarang sudah ada persidangan di Pengadilan Tipikor Jayapura. Oke, baik, terima kasih Pak Tony Spontana sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Baik, Veronica, selamat petang. Selamat petang, Pak.